Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di haflah yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini dalam kegiatan melaksanakan tugas kita sebagai muslim, melaksanakan tugas kita sebagai mukmin, yakni thalabul ilmi. Ikhwatu iman rahimakumullah, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang syukur, syukur itu adalah sifat yang mulia, salah satu sifat yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 114. Apa kata Allah? Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi dan bersyukurlah kalian atas nikmat Allah jika hanya kepadanya kalian menyembah. Ikhwatu iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur itu bukan hanya dengan ucapan hamdalah. Bersyukur itu bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah saja. Akan tetapi bersyukur itu dengan hati yang ikhlas, lisan yang memuji Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatan yang sesuai dengan nikmat yang kita terima. Kita ketahui bahwasannya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Seperti halnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat rezeki, bahkan nikmat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Namun kadang ikhwatu iman rahimakumullah, semua itu seringkali kita lupakan. Ya, jadi eta teh kadang-kadang ku urang sok dipohokeun. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-34. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jadi kata Allah, jika kalian menghitung-hitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di sini sayangnya ikhwatu iman rahimakumullah, manusia sering banyak mengeluh daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki sedikit mengeluh, dapat ujian, apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merasa ditinggalkan. Padahal dalam setiap keadaan selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ambil contoh sederhananya ikhwatu iman. Kita sering mengeluh tentang penghasilan kita yang kecil. Kita sering mengeluh tentang penghasilan kita yang sedikit. Padahal masih banyak orang lain di luar sana yang bahkan tidak punya yang namanya pekerjaan. Kemudian kita merasa rumah kita sempit. Padahal ada saudara-saudara kita di luar sana yang justru tidak punya tempat tinggal. Kemudian contoh yang selanjutnya, misalnya kita merasa tubuh kita lemah.
Padahal ada orang lain di luar sana yang sudah tidak bisa lagi berjalan, sudah tidak bisa lagi melihat, dan bahkan sudah tidak bisa berbicara. Maka di sini ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasul? Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian, karena itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini itu mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Untuk membiasakan diri melihat ke bawah dalam hal dunia. Jadi tina masalah dunia mah urang teh kudu ninggalina teh kahandap. Nah, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, hadis ini pun menjelaskan kepada kita bahwasannya kita harus melihat ke atas dalam hal agama. Jadi tina masalah agama mah urang teh kudu ningali ka luhur. Supaya naon? Supaya orang teh termotivasi untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatu iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kuncinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu adalah akhlak yang mulia. Bersyukur itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur nikmat akan ditambah. Tetapi dengan kufur atau sebaliknya dengan kufur, nikmat akan hilang dan bahkan bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7, Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepada kalian, kata Allah. Akan tetapi jika kalian kufur atau ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ikhwatu iman rahimakumullah, ayat ini itu adalah janji. Bahkan ayat ini itu adalah sekaligus ancaman kepada kita. Apa janjinya? Janjinya itu adalah berupa tambahan nikmat jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Ancamannya itu adalah berupa azab pedih jika kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa syukur itu memiliki 3 bentuk. Apa ketiga itu? Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kepandaian kita, bukan dari usaha-usaha kita, melainkan semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, yaitu syukur dengan lisan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwa syukur itu adalah dengan perbuatan. Maksudnya menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Ya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk kebaikan. Contoh, nikmat harta untuk bersedekah, nikmat ilmu untuk mengajar, dan nikmat tenaga untuk menolong. Ya. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan apapun ya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwatu iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjadi hamba yang pandai bersyukur atau justru lebih banyak mengeluh? Jangan sampai ikhwatu iman nikmat
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara kembali tentang syukur itu, syukur harus diajarkan kepada keluarga kita, terutama anak-anak kita. Karena mereka harus belajar syukur itu sejak dini. Ya, jadi apa yang mereka punya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang mereka makan, pakaian yang mereka kenakan, kesehatan yang mereka rasakan, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika sejak kecil mereka terbiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan pribadi yang tidak sombong. Oleh karenanya ihwatu iman rahimakumullah, mari kita jadikan syukur itu sebagai budaya hidup kita. Contoh, mulailah dengan hal-hal yang kecil, mengucapkan alhamdulillah setiap kali bangun tidur, mengucapkan bismillah sebelum makan, dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Itulah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aktivitas. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.